tadi selain yang kebutuhan kalori, kita juga perlu mengetahui kebutuhan zat besi. Tadi kan untuk memenuhi kebutuhan kalori usia 6 bulan ke atas, selain ASI, tambahannya adalah kalori dari ASI kurang lebih 200 kilokalori, kemudian bertahap bertambah menjadi 550 kilokalori, dan seterusnya. Selain kebutuhan kalori, ada juga untuk pemenuhan kebutuhan zat besi. Ya, kebutuhan zat besi tentunya dalam satu hari seorang anak kurang lebih 11 mg per hari, dan pemenuhan kebutuhan zat besi itu bisa dari makanan MPASI yang diberikan. Kalau misalnya kita ingin memberikan, paling besar itu adalah hati ayam, ya, hati ayam setengah potong saja sudah kurang lebih 3,6 mg, sehingga kalau 3 kali pemberian makanannya kurang lebih ya sudah tercukupi itu 11 mg per hari. Ya, kemudian kalau untuk daging kambing dan daging cincang, perkiraan banyak ya, ternyata berdasarkan penelitian ya hanya 0,8 mg dan juga 1 mg saja untuk daging kambing. Kemudian untuk bayam sendiri itu untuk 3 ikatnya saja itu ternyata baru 1 mg. Jadi memang baiknya diberikan tadi paling banyak di ayam, ya. Tentunya nanti disesuaikan dengan misalnya respon anak juga ya, dilihat juga responnya anaknya. Tentunya kalau setiap hari hati ayam yang diberikan pasti akan bosan anaknya. Ya. Nah, berikut ini merupakan contoh jadwal makanan yang bisa kita terapkan ya, mulai dari pemberian ASI, kemudian makan pagi, selingan, makan siang, pemberian ASI kembali, makan selingan lagi jam 4 sore, ya, kemudian makan malam, dan seterusnya ASI. Jadi untuk makan pagi tentunya tidak harus semuanya, biasa kalau di Indonesia kalau makan pagi nasi goreng, telur, kemudian roti, ya itu makan pagi atau bubur gitu. Bisa saja jenis makanan tersebut bisa diberikan di siang hari ataupun malam hari. Jadi tergantung respon anak gitu, kemauan anak maunya mau makan apa pada pagi hari. Bisa aja pada pagi hari makanannya yang ada terdiri dari bubur, kemudian daging, hati ayam itu udah dijadikan jadi satu ya pada saat usia 6 sampai 8 bulan ya. Kemudian nanti pada siang harinya bisa bubur yang lain gitu ya. Dokter, maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Dok? Ya. Kemudian selanjutnya untuk makanan ini tadi yang saya bilang tidak harus terpatok pagi hari harus misalnya usia 12 bulan ke atas ya. Pagi hari harus nasi goreng tidak. Mau dia nasi gorengnya malam hari ya boleh. Mau nasi gorengnya siang hari boleh diberikan. Jadi berikan berdasarkan anak yang dia suka gitu. Ya, ya lanjutkan. Nah ini pada saat pemberian makan tentunya kita harus jeli, harus mengetahui kemauan dari anak. Ya, jangan istilahnya jangan ketika kita memberikan makan, mencoba untuk memberikan makanan yang baru. Jangan baru satu kali pemberian, langsung istilah menjudge, anak ini nggak suka nih, besok-besok nggak dikasih lah gitu. Tidak, tapi tetap kita harus tawarkan gitu. Bisa sampai 10-15 kali untuk memperkenalkan. Jadi memang harus bertahap gitu. Kemudian juga tadi jangan pada saat pemberikan makanan tersebut jangan sambil diberikan tontonan TV maupun gadget ya, atau pemberian YouTube ya. Kemudian juga batasi pemberian jus buah. Tadi usia di bawah 1 tahun disarankan tidak diberikan karena kandungan gulanya cukup banyak sehingga membuat anak mudah kenyang gitu. Kemudian tawarkan selingan sehat di antara waktu makan ya. Dan ketika setelah diberikan makanan yang terakhir ya, misalnya ASI tadi jam 6, maka pemberian makannya adalah 2 sampai
3 jam setelah itu. Karena kalau misalnya 1 jam kemudian habis ASI diberikan makan, tentunya anaknya masih kenyang. Dan itu biasanya yang sering dilakukan oleh orang tua. Baru diberikan ASI, 1 jam kemudian diberikan makan, anaknya nggak mau, langsung, oh anak saya nggak mau makan. Padahal itu tadi prosedurnya harus diperhatikan. Ya. Kemudian juga waktu pemberian makan bukanlah hanya tentang makanan, ya. Jadi interaksi yang tadi saya bilang, interaksi perlu dilakukan, ya. Diajak bicara, diajak bercanda anaknya, diajak ngobrol, kemudian bisa sambil bernyanyi, ya, sehingga suasana menyenangkan dan anak pun dapat makan dengan lahapnya. Dan yang terakhir nih, jangan paksa anak untuk makan, ya. Jadi kalau misalnya anaknya udah mulai nggak mau, ya stop dulu 10 sampai 15 menit, ya. Kemudian baru berikan makanan kembali. Ya, lain. Nah, ini beberapa mitos yang terjadi pada saat proses makan. Sebenarnya proses makan itu panjang. Seorang anak ada 5 tahapan, ya, 5 sampai 6 tahapan anak dalam proses makan. Yang paling sering makan adalah proses yang pertama. Sebenarnya bukan makan yang pertama, namun bernafas yang pertama, kemudian posisi duduk, ya, postural, ya, itu yang kedua, kemudian ketiga baru makan. Kalau misalnya bernafas dan posisi pada saat dia duduk tidak benar, maka ini akan mengganggu proses dalam makan, ya. Sehingga ketika akan diberikan makan, tentunya tadi kenapa harus tegak kepala, kenapa harus tegak terlebih dahulu, kenapa badan harus tegak, karena dengan posisi tersebut bernafas pun akan lebih baik, oksigenasi lebih baik, dan konsentrasi anak pun akan lebih baik. Sehingga ketika berdiri tegak, kepalanya tegak, ya, oksigenasi pun akan baik beredar, dan juga makan pun, proses makan pun akan mudah terjadi. Coba bayangkan ketika misalnya kita misalnya kalau yang di sekolah tuh misalnya anak yang tak belajar duduknya tegak sama yang belajar sambil tiduran, tentunya berbeda. Nah, itu karena tadi proses tadi oksigenasi, ya. Dan makan itu istilahnya bukanlah hal yang mudah. Proses makan itu bukanlah hal yang mudah karena berbagai macam unsur otot itu berperan, ya. Berbagai macam unsur otot berperan. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi selanjutnya. Nah, posisi tubuh yang baik adalah pada saat makan tegak lurus, panggul, dan juga pahanya juga tegak lurus, ya, karena kestabilan rahang, ya, berdasarkan penelitian itu kestabilan rahang dipengaruhi juga oleh kestabilan panggul. Jadi kalau misalnya posturnya tidak tegak lurus, maka itu akan mempengaruhi kestabilan dari rahang tersebut, sehingga proses makan pun akan terganggu. Dan kalau misalnya yang di rumah menggunakan high chair, ya, baiknya di bawah kakinya itu dia dikasih tatakan lagi sehingga dia menapak tidak menggantung. Karena kalau menggantung, maka kestabilan dari panggulnya akan terganggu sehingga proses makan pun bisa akan berlangsung lama. Ya, selanjutnya. Nah, ini merupakan posisi yang salah, ya, pada saat makan, di mana terjadi ketidaklurusan atau ketidakstabilan dari panggulnya sendiri. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa makan bukan hal yang mudah, ya, karena semua otot sama semua indera berperan dan lingkungan pun berperan. Ya, ya, selanjutnya. Nah, pada saat proses makan, apa sih yang anak lakukan? Biasanya dia akan mentoleransi, dia akan lihat-lihat dulu biasanya. Nggak ujuk-ujuk dia akan makan, dia akan melihat, kemudian berinteraksi ketika misalnya disodorkan di depan mulutnya, dia pasti akan pertama menjilatnya, mencium baunya, kemudian ya menyentuh bisa dengan
lidahnya, kemudian bisa juga dengan tangannya, ya, kemudian dia merasakan, baru dia makan. Jadi tahapan inilah yang harus dipahami oleh orang tua. Jangan sampai, oh anak saya nggak mau makan, padahal dia sudah mulai tuh proses makan. Mulai dia lihat-lihat, mulai dia pegang-pegang, ya, mulai dia bermain sama makanan tersebut. Nah itu udah merupakan proses makan. Nah proses itulah yang harus kita tunggu. Memang harus sabar gitu. Yang tadi dibilang untuk makanan baru itu bisa 10-15 kali kita tawarkan karena ada proses ini. Proses pada saat dia makan gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ini tahapan-tahapan untuk dia makan ya, dia toleransi ya. Berdasarkan ini merupakan langkah-langkah yang dipantau oleh seorang psikologi anak ya, namanya Kay, ya, Kay Tommy. Dia fokus memang pada masalah anak dengan kesulitan makan pada anak. Jadi dia merumuskan hal ini bahwa anak itu proses makannya enggak misalnya dia duduk kemudian makan, tidak, tapi tahapan-tahapan inilah yang terjadi pada seorang anak. Nah, mungkin nanti ibu atau bapak bisa melihat nih anaknya pada posisi yang mana ya, proses makannya gitu. Jadi harus benar-benar bertahap baru kita istilahnya mulai memberikan benar-benar makannya dia. Jadi jangan buru-buru langsung dijejelin gitu. Padahal dia lagi menikmati proses makannya ini gitu. Jadi ikuti kemudian tetap istilahnya bermain sama anak tersebut untuk proses makannya ini. Ya, selanjutnya. Maaf, waktunya sudah habis, Dok. Ya. Oke, lanjut slide. Nah, kesimpulannya ya, jadi pemberian MPASI ini tadi pertama pemberiannya diberikan secara tepat waktu, kemudian adekuat ya, aman dan higienis ya, serta diberikan secara responsif feeding ya. Jadi ada interaksi pada saat pemberian, dan pemberian MPASI ini perlu melibatkan keluarga yang lain, tidak hanya ibu ya. Jadi ayah ya, kemudian kakek nenek ya juga perlu dilibatkan. Dan yang terpenting adalah harus sabar pada saat memberikan MPASI. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin kita lanjut kepada sesi tanya jawab ya. Ya, Dokter Boni, terima kasih atas paparan materi tentang Zumira tentang pemberian MPASI pada anak. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab ya, Dok. Ya. Ini Dok, dari pertanyaan dari Dia Sarah Mutiara. Selamat siang Dokter, saya Dia ingin bertanya, apakah anak boleh diberikan madu? Jika boleh, pada usia berapa madu dapat diberikan kepada anak? Bagaimana jika membedakan anak tersebut pendek karena genetik atau masalah gizi, perhitungan tinggi potensial genetik maksimal, kita bisa tunggu sampai usia berapa? Itu Dok pertanyaannya Dok. Mau 3 pertanyaan apa 1 pertanyaan langsung dijawab Dok? Ya, ini 1 pertanyaan kita langsung jawab aja ya. Oh baik Dok, baik dari Mbak Dia. Sudah dijelaskan bahwa istilahnya pada saat pemberian madu, tentunya tadi sudah saya jelaskan tidak boleh diberikan pada saat usia di bawah 1 tahun, ya, baru bisa diberikannya pada saat di atas usia 1 tahun, ya. Kemudian membedakan anak tersebut pendek karena genetik atau masalah gizi, tentunya kita lihat nih dari tinggi potensial genetik orang tuanya. Jadi nanti ada perhitungan khususnya tinggi badan ibu sama tinggi badan ayah, ya. Kemudian juga nanti kita lihat tinggi potensi genetiknya. Dia ini nantinya akan di-plotting ya dengan grafik, tentunya grafik tinggi badan, ya, tinggi badan anak. Nanti apakah tinggi badan dia setiap bulannya itu mengikuti atau masih masuk dalam kolom
istilah kanal dari tinggi potensi genetik orang tuanya. Jadi nanti ada tinggi badan ayah dan ibunya. Nah, itu nanti dia apakah masih masuk dalam kanalisasi tinggi potensi genetik orang tuanya tersebut gitu. Dan maksimal kita tunggu sampai usia berapa, tentunya pada saat tiap bulan itu kita pantau, kita lihat. Kalau misalnya tidak masuk ke dalam kanalisasi potensi genetik dari orang tuanya, tentunya perlu dilakukan suatu intervensi gitu. Tadi bedanya yang genetik orang tua sama yang karena masalah gizi. Jadi kalau misalnya karena potensi genetik orang tua, dia masih masuk dalam kanalisasi tinggi potensi genetik orang tuanya. Tapi ketika dia sudah melewati, tentunya itu bukan oleh karena perawakan pendek ataupun yang tinggi badan yang tidak sesuai dengan faktor genetik orang tuanya. Bisa oleh karena gizi ataupun faktor lainnya seperti hormonal. Ya. Yang ketiga dok, dilanjut ini, bagaimana trik menghadapi anak dapat mematuhi jadwal, porsi, jenis makanan yang diberikan, terutama anak yang suka makan agar terhindar obesitas dok. Jadi kalau kekurusan juga orang tua bingung, kalau kegemukan juga bingung juga nih dok. Bagaimana dok triknya ya dok? Ya, bagaimana trik menghadapi anak dapat mematuhi jadwal, porsi, jenis makanan, yang diberikan. Terutama anak yang suka makan agar terhindar obesitas. Ya, tentunya tadi untuk mematuhi kita mematuhi jadwal, porsi, kemudian jenis makanan yang diberikan. Ya. Tadi kita lihat komponen yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lihat dulu tentu porsiannya, ya. Harus disesuaikan dengan usia pertama, kemudian juga jenis makanannya, ya kita sesuaikan juga dengan usianya. Tadi 6 sampai 8 bulan yang bubur saring, ya kemudian di atas itu teksturnya lebih kasar, ya. Kemudian bisa diberikan juga yang finger food usia di atas 8 bulan dan usia 12 bulan ke atas bisa diberikan menu keluarga. Kalau misalnya anak yang suka makan, ya tentunya tetap tidak boleh, istilahnya tidak dibatasi pemberian makannya, tapi perbanyak sayur dan buahnya. Karena kan tadi masa pertumbuhan, tumbuh kembangnya anak harus optimal untuk anak di 1 hari pertama. Kemudian kalau anak yang suka makan, bisa di atas 2 tahun, ya anaknya suka makan. Ya. Cemilannya dikurangin, tapi perbanyak sayur dan buah. Kemudian aktivitas di luar rumah itu perlu dilakukan. Walaupun sekarang lagi masa pandemi, aktivitas di depan rumah bisa sambil naik sepeda, ya. Misalnya untuk di halaman depan rumah ataupun di komplek itu bisa dilakukan. Jadi sehingga obesitas pun bisa terhindar, gitu. Kejadian obesitas. Jadi tidak dikurangi porsiannya, tapi perbanyak sayur dan buah, gitu. Kuranginya adalah makanan-makanan yang banyak mengandung gula, ya. Biasanya sekarang tuh kan banyak tuh bubble tea itu banyak boba, gitu. Jadi itu gulanya sangat tinggi. Hindari yang jenis-jenis konsumsi makanan ataupun minuman yang seperti itu. Kemudian kalau anaknya sudah bisa aktivitas naik sepeda, disarankan naik sepeda ataupun bermain di luar dengan diajak oleh orang tuanya. Jadi tambahin olahraga ya dok ya? Ya, aktivitas kalau anak mungkin ya lari-larian ya di depan rumahnya. Iya dok. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok? Ya. Ya, ini dari Muhammad Afrijal Triwarha. Pertanyaannya adalah, manakah yang terlebih dahulu, ASI atau empasi? Yang kedua, apakah bayi prematur yang lahir sebelum 9 bulan sudah bisa diberikan empasi? Maksud pertanyaan 2, sudah bisa diberikan empasi pada usia 6 bulan sedangkan bayinya lahir prematur. Itu gimana dok? Dari Bapak Muhammad Afrijal, ini dari laki-laki nih bro. Ya. Suami nih dok. Terima kasih Bapak nih. Ya. Bapaknya hebat, bagus. Kemudian ASI atau MPASI, tentunya ASI terlebih dahulu. Ya, ASI terlebih dahulu 0 sampai 6 bulan, kemudian baru tadi tanda-tanda ketika sudah ada tanda-tanda kesiapan dia baik secara fisik maupun
psikologis ya, tentunya bisa kita berikan MPASI. Jadi 0 sampai 6 bulan ASI, kemudian baru MPASI. Kemudian untuk bayi prematur tentunya dilihat dari usia kronologisnya ya. Jadi nanti dihitung usianya, dan tadi kalau sudah ada tanda-tanda kesiapan baik psikis maupun psikologisnya, bisa dimulai pemberian MPASI. Ya, jadi usianya sama ya dok ya, 0 sampai 6 bulan ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari Lina Nuraini, AM Cup. Ini Bu Bidan nih dok, dari Bu Bidan Lina Nuraini. Maaf, mau bertanya bagaimana caranya supaya anak mau makan. Susah banget soalnya ngajakin anak makan apalagi sayur. Jadi anaknya susah dok. Kalau ya, makan sayur susah banget. Paling banyak memang ya yang masalah yang dikeluhkan oleh orang tua, oleh ibu-ibu. Anaknya nggak mau makan, nggak mau makan sayur ya, terutama. Kita perhatikan dulu tadi. Pertama dari segi jadwal, apakah jadwalnya sesuai? Kemudian lingkungannya bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Apakah pada saat pemberian makan lingkungannya itu ada pemberian sambil diberikan gadget ya? Kemudian yang ketiga prosedurnya, apakah anaknya terus dicekokin pada saat dia nggak mau makan? Nah, karena itu akan menimbulkan trauma gitu. Kemudian tadi perhatikan juga proses makannya. Proses makan dia akan mentoleransi interaksi ya. Kemudian dia akan mengambu ataupun membaui ya. Kemudian dia akan merasakan ya, kemudian dia baru proses makan. Nah, itu proses-proses tersebut yang harus dikenali dulu, dievaluasi dulu gitu. Kemudian kalau dia nggak mau makan sayur, tentunya anak tadi yang dibilang ketika dikenalkan makanan baru, itu tetap bisa ditawarkan 10-15 kali. Bahkan kalau dari yang K. Thompson Tommy ini mengatakan untuk anak bisa tetap coba untuk makan adalah kita rangsang dulu anak tersebut untuk makan. Pertama, misalnya sayur yang biasanya yang nggak disuka, brokoli biasanya. Yeah, brokoli simpan ketika makan bersama sama orang tuanya, simpan saja brokoli di depan dia. Kemudian kita coba untuk makan, kita makan brokoli tersebut. Yeah. Nanti biasanya itu anak akan melihat, karena anak sifatnya akan observer, dia melihat apa yang orang tua lakukan gitu. Kita makan di depan dia. Kita makan di depan dia, makan brokoli tersebut, kemudian sambil kita menikmati brokoli tersebut, otomatis anak akan misalnya terpacu ataupun ingin mencoba untuk makanan tersebut gitu. Nah, kemudian tadi penawarannya tidak 1 kali 2 kali, bisa 10-15 kali. Jadi memang harus benar-benar sabar. Awal diletakkan, kemudian sambil diajak bicara anaknya. Nah, ini ibu simpan brokoli ya di depan dedek ya. Kemudian kalau misalnya dia bilang iya, kita bilang terima kasih ke anak tersebut. Makasih ya nak, udah izinkan ibu untuk menyimpan brokoli di depan adek gitu. Kemudian baru kita makan brokoli tersebut, kita istilahnya makan dengan secara nikmat, maka anak nantinya akan memulai tuh mencoba gitu, akan mencoba, coba lagi, walaupun tadi cuma dijilat terus simpan lagi nggak apa-apa, besokannya simpan lagi tuh brokoli atau sayuran yang lainnya, otomatis anak lama-kelamaan gitu tadi, lama-lama dia akan menuju proses akhir dari makan, yaitu dia akan memakan brokoli tersebut gitu. Jadi secara visual ada brokolinya di depannya dia, kemudian bau brokolinya dia juga cium ya. Lama-kelamaan dia akan terus terbiasa. Oh iya ini brokoli itu. Kemudian yang jangan lupa atau jangan dianggap sepele. Biasa tuh kalau orang tua habis masak, ibu-ibu habis masak, mau nyuapin anaknya, mandinya nantilah, tanggung gitu. Mandinya nanti tanggung, padahal anak kan tadinya mau nyium bau makanan gitu, bau makanan yang dimasak, tapi biasa karena bau masakan, ibunya bau asem lah, rambutnya lepek asem, ya ibaratnya
kita harus inilah sama aja kayak kita lagi kencan sama anak, kita harus dandan. Coba perhatikan perubahan itu, perubahan anak ketika tadinya awalnya misalnya kita biasa nyuapin nggak mandi dulu, nanti coba ibu mandi dulu deh. Ibu mandi, ibu dandan, kasih lipstick ya, kalau perlu kasih lipstick, pasti anak pun wah ibunya wangi, ibunya bersih, kemudian dia fokusnya adalah ke makanannya juga nantinya gitu, karena bau-bau yang lain sudah tersingkirkan, jadi fokus dia ke makanan, tentunya makannya dia pun akan lahap. Jadi faktor lingkungan berpengaruh. Misalnya pada saat disuapin biasanya ngadep ke tembok, coba ubah posisi pada saat nyuapin makanannya, bisa menghadap ke taman, ya itu pun akan bisa mempengaruhi kebosanan anak ketika disuapin. Ya, jadi memang kesannya sepele, tapi itu kenyataan yang bisa terjadi gitu. Ketika diubah lingkungannya, anak pun akan mau makan. Oh gitu, Dok. Ya, Dok, satu lagi ya, Dok, pertanyaannya ya, Dok. Pertanyaan dari Nita Marlina nih, Dok. Dok, hati ayam apa hati ayamnya harus ayam kampung, apa boleh ayam broiler yang banyak di pasar, Dok? Jadi ayam negeri apa ayam kampung nih, Dok? Ya, kalau hati ayam sih sama aja ya, hati ayam kampung, ayam broiler sih sama aja ya. Tadi porsiannya sih setengah ya, setengah potong, biasanya cukup untuk 3 kali makan, jadi kebutuhan zat besi anak pun bisa terpenuhi 11 mg per hari. Oh, jadi nggak masalah ya, Dok, mau ayam kampung atau ayam broiler negeri ya, Dok ya? Ya, Dok. Alhamdulillah, Dok, 3 pertanyaan sudah dijawab sama dokter, dan waktu kita juga sudah jam 12 nih, mohon maaf. Oh, nggak terasa ya? Iya, Dok. Sudah nggak kerasa ya, Dok ya? Waktunya tahu sudah 1 jam, ini sudah jam 12. Alhamdulillah acara Juminar hari ini sudah berlangsung. Ya, terima kasih kepada Dr. Boni Arseno, spesialis anak, yang sudah memberikan materi tentang pentingnya empati pada anak. Dan mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung berkunjung ke Rumah Sakit Sariasi Cipondoh untuk melakukan konsultasi mungkin ya. Ya, betul. Ya, kebetulan dokter, tadi sudah saya sampaikan juga, Dr. Boni adalah dokter tetap di Rumah Sakit Sariasi Cipondoh, dokter spesialis anak. Dr. Boni ada setiap hari ya, jadi nanti kalau yang mau konsultasi bisa langsung aja ke Rumah Sakit Sariasi Cipondoh. Rumah Sakit Sariasi Cipondoh, nanti untuk bisa langsung berkonsultasi kepada Dr. Boni. Dan untuk para peserta, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini dalam acara Juminar Rumah Sakit Sariasi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan ada lagi Juminar yang lain yang akan bermanfaat untuk keluarga, untuk pasien, dan untuk semuanya. Ya, kita juga dokter ya. Ya. Dan dapat diterapkan tentunya. Ya, dan yang pasti apa yang tadi dibicarakan oleh Dr. Boni itu bisa dapat diterapkan untuk anak-anak ibu yang usianya di atas 6 bulan. Saja Bapak Ibu dan peserta, mohon maaf. Kelas kita tutup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih Rumah Sakit Sariasi. Ya, terima kasih. Dengan senang hati.